Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas mohon dibantu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Semuanya di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, hari ini, itu buku bahasa Inggrisnya bisa dimasukkan dulu ya. Sekarang ganti pembelajaran biologi. Oke, modulnya yang kemarin Ibu kasih masih kan? Masih, Bu. Oke, baik. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa? Keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati ya. Nah, kemarin itu keanekaragaman hayati kan dibagi menjadi 3 tingkat ya. Apa aja? Yang pertama ada tingkat gen. Lalu yang kedua tingkat jenis. ya, yang ketiga Tingkat ekosistem. tingkat ekosistem, betul. Nah, ada yang bisa menjelaskan kan ya tingkat gen itu apa sih? Saya, Bu. Oke, Tingkat gen itu tingkat gen itu variasi atau perbedaan yang terjadi pada organisme. Oke, atau bisa disingkat dengan varietas dari satu spesies atau jenis ya. Oke, contohnya ada yang bisa memberikan contohnya? Bu, Ya, apa? ayam. Oke, ayam. Nah, misalkan nih kita kayak kemarin ya yang udah Ibu jelaskan bahwa akan ada ayam, berbagai jenis ayam gitu, walaupun sama-sama ayam tapi gennya berbeda gitu, baik itu warna bulunya ataupun jenggernya gitu kan. Terus untuk tingkat jenis ada yang bisa menjawab untuk Saya, Bu. pengertiannya, Pak? Jadi keanekaragaman jenis itu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Oke, jadi bedanya gen sama jenis itu, kalau jenis itu lebih kepada kelompok ya. Misalkan apa nih contohnya? Contohnya pada tumbuhan kacang-kacangan. Iya, benar banget. Jadi kacang-kacangan itu kan ada banyak jenisnya ya. Misalkan kayak kacang kapri, kacang panjang, kacang merah, kan ada banyak banget ya. Oke, untuk yang terakhir ada tingkat ekosistem. Ada yang bisa memberikan pengertiannya? Saya, Bu. Hmm? Tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau lautan. Oke, benar banget. Jadi bisa disingkat dengan adanya interaksi dengan lingkungan ya, baik itu abiotik maupun biotik. Nah, contohnya dari tingkat ekosistem apa? Bu, Ya, ada ekosistem darat sama ekosistem Ya, laut. Kalau benar. yang ekosistem darat itu ada ekosistem sawah. Ya. Contohnya. Kemarin kita juga udah membahas mengenai beberapa persebaran flora fauna di Indonesia ya. Nah, persebarannya itu dibagi oleh 2 garis. Garis apa aja yang ada yang ingat? Garis Wallace sama garis Weber. Oke, benar. Oke, kemarin kita juga belajar tentang persebaran wilayah di Indonesia kan, tentang flora faunanya yang ada di Indonesia. Ada yang ingat apa aja, di mana aja persebarannya? Ada Indonesia bagian barat, Atau disebut Asiatis. Terus Indonesia bagian timur, atau Australis. ya, terus Bagian tengah peralihan. oke, benar. Ada yang masih ingat gak nih flora faunanya di bagian Asiatis? Jadi masih ingat ya. Sama kemarin kita kan juga mempelajari tentang manfaat keanekaragaman gitu. Masih ingat manfaat sosial. Jadi masih ingat semua ya. Sekarang kenapa Ibu kok mau membahas tentang keanekaragaman hayati lagi? Kenapa? Karena Ibu pengen tahu lebih jauh pengetahuan kalian. Jadi sekarang Ibu pengen kalian itu menganalisis tentang ancaman keanekaragaman hayati dan juga dampaknya. Selain itu juga
biar kalian nanti tahu apa sih upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Kita mengisi soal-soal di sini ya, soalnya cuma 3 kok. Oke, jadi kalau Ibu kasih waktu 40 menit cukup ya? Cukup Bu. Cukup, oke. Jadi ini nanti bisa dibagi 4 kelompok. Nah, Ibu buatnya 4. Jadi bisa satu baris satu ya. Oke. Oke, apakah udah selesai? Sudah Bu. Oke, saya dikumpulin dulu ya. Biar Ibu cek. Oke. Oke. Oke, sekarang perwakilan dari tiap kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kelompok 1, silakan bisa maju. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih ya kepada perwakilan kelompok yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini Ibu akan memberikan sedikit tanggapan terkait beberapa yang sebelumnya Ibu mau tanya, menurut kalian dari keempat penyebab ancaman tadi itu mana sih yang dampaknya paling buruk? Yuk, ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Penebangan liar. Oke, disimpan dulu jawabannya. Ada yang lain mungkin jawabannya? Saya Bu, Ya. kebakaran hutan. Oke, kebakaran hutan. Yang lainnya mungkin ada jawaban yang lain. Nah, menurut literatur yang sudah Ibu cari itu terdapat beberapa penyebab ya dari ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu yang paling utama, benar tadi kata Mbak Nabila ya, itu adanya penebangan liar. Kenapa kok penebangan liar? Karena penebangan liar itu ya sedikit tanggapan dari Ibu. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Nabila dulu. Terima kasih ya pertanyaannya Mbak Nabila, pertanyaannya bagus banget. Saya jawab dulu. Jadi kenapa sih Bu kok Indonesia punya keanekaragaman? Bagaimana Mbak Nabila, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan cukup jelas? Jelas Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Oke, Mbak Nasiti, silakan. Jadi bagaimana Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Nasiti ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ekosistem itu kita harus tetap menjaga keanekaragaman hayati. Karena apa? Karena ini juga akan berdampak kepada masa depan kita gitu, juga kehidupan di bumi seperti itu. Bagaimana Mbak Nasiti? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Tadi sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan nih hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita akan membahas tentang ancaman dari keanekaragaman hayati ya. Polusi dan Perubahan iklim. Oke, baik, benar sekali. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini ya. Kalian sangat luar biasa. Ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya gampang kok, cuma buat poster aja. Tunggu di meja Ibu ya, dan sampai lupa untuk mengerjakannya. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih juga kalian sangat antusias ya, jaga kesehatan, dan Ibu tunggu tugasnya di meja guru Ibu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, bisa tanyakan langsung ke Ibu aja ya. Bu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.